Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai Kak Mumu, Mbak Vera. Hai semuanya. Terima kasih ini masih standby di malam hari. Mungkin udah capek ya dari pagi kerja. Terus nambah lagi nih ada apa ya? Ngumpul bareng sih sebenarnya ya. Dikumpulin sama kami ini bisa kita ngobrol-ngobrol santai sih sebenarnya. Kita berbagi informasi tentang lagi rame nih tentang game, tentang anak-anak, tentang dampaknya gimana sih gitu. Jadi terima kasih banyak kesempatannya. Saya perkenalkan Duat Sihombing dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Saya izin share beberapa informasi buat Bapak Ibu, rekan-rekan yang ada semua di sini. Mudah-mudahan nanti informasinya bisa jadi informasi tambahan buat kita dalam menyikapi berbagai hal tentang game, tentang anak-anak dan game itu sendiri. Izin saya share screen ya. Sudah kelihatan ya? Sudah Pak, aman. Sudah Pak, sudah aman. Baik. Iya. Iya. Oke. Pertanyaan saya sebenarnya adalah buat kita biasanya di mana sih kita kalau anak-anak itu lagi pegang handphone gitu? Mungkin bisa juga dijawab di chat. Biasanya orang tua kalau lagi sibuk terus kasih HP ke anaknya, artinya lagi sibuk terus supaya nggak diganggu orang tua langsung kasih HP ke anaknya. Siapa aja nih? Ada nggak yang biasanya mengalami hal serupa? Boleh dijawab di chat deh, yes. Saya pengen tahu sih sebenarnya banyak nggak yang melakukan hal tersebut? Bahwa handphone itu adalah menjadi opsi untuk memberikan anak kesempatan tidak mengganggu orang tua dengan kesibukannya. Wah, lumayan ternyata ada beberapa ya. Ya, pasti. Nah, kalau lagi kerja, penenang, apalagi Bibu mungkin lagi mau masak, mumet ya. Ya, pasti seru sekali. Ya, pasti banyak yang mengalami dan ada juga yang sudah tahu bagaimana menyikapinya sebenarnya. Tapi adalah itu yang menjadi sebenarnya salah satu awal daripada ketika kita kapan memutuskan seorang anak itu boleh pegang gawai, pegang handphone seperti itu. Itu jadi dimana handphone itu sudah jadi media untuk memainkan sebuah permainan digital, sebuah game gitu. Nah, itu kan jadi media yang paling mudah saat ini. Mungkin di luar kayak ada konsol yang namanya PlayStation, Nintendo, Xbox dan lain-lain. Tapi handphone itu paling mudah dan paling mudah dibawa, ada di mana-mana, dan akses internetnya paling gampang sih sebenarnya. Nah, lalu saya mau bertanya, kapan anak dapat dikatakan mandiri menggunakan handphone? Nah, menurut ibu-ibu nih sebenarnya di usia berapa sih anak-anak boleh dikatakan mandiri menggunakan handphone? Boleh dijawab, dibantu jawab. Kalau menurut teman-teman semua di sini, Bapak Ibu semua yang ada di sini, anak-anak tuh usia berapa mandiri menggunakan handphone? Oke, cukup beragam. Ada yang SMP, kelas 6 SD, 15 tahun, 17, 10, bahkan ada yang 7 tahun tadi. Oke. Nah, tapi pada pelaksanaannya sebenarnya apakah kita memberikan handphone itu dengan tidak melakukan pendampingan atau bimbingan itu di usia 10, di usia yang muda, pasti masih banyak nggak sih gitu? Mungkin masih banyak ya yang diberikan udah tanpa ada semacam panduan, pedomannya bagaimana anak pakai HP-nya yang diberikan oleh orang tua gitu. Nah, saya mau tanya, sebenarnya ketika anak main game itu dilarang atau didampingi? Nah, ini pasti ada yang didampingi, ada yang melarang nggak ya? Didampingi sampai berapa lama sih? Didampingi itu kayak apa sih gitu? Yang SD didampingi, tergantung. Oke. Ada yang diawasi.
ada yang dilarang. Menarik. Jawabannya pasti beragam, tergantung kondisi lingkungannya, bagaimana biasanya Bapak Ibu melihat kondisi anaknya juga, psikologis anak juga memengaruhi keputusan kita ketika memberikan waktu untuk anak bermain menggunakan gawainya sendiri gitu. Nah, Bapak Ibu pernah melihat angka-angka ini? Nah, siapa yang biasanya pernah melihat ini atau sadar ada angka-angka ini? Ada angka 12, ada angka 17. Nah, ada yang tahu apa ini? Yang tahu silahkan diketik ya, yang tidak tahu silahkan diketik tidak. Oke, sepertinya lumayan beberapa sudah ada yang tahu ya itu angka apa, seperti di sini. Ya, saya senang sekali kalau banyak yang tahu bahwa itu adalah angka yang menunjukkan sebenarnya produk tersebut diperuntukkan untuk usia berapa. Jadi ada yang usianya memang untuk usia 7 tahun, ada usia untuk 12 tahun, ada 4 tahun, beda-beda. Jadi sebenarnya kalau kita lihat game itu kan bentuknya animasi nih. Animasi, lucu, gambarnya itu fun, memang benar-benar membuat kita tertarik, terutama anak-anak. Tapi jangan salah, banyak juga orang tua yang kalau lihat itu seakan-akan memang, oh itu kan kartun ya, itu buat anak-anak kok gitu. Padahal tidak semuanya itu buat anak-anak. Itu dan anak-anak pun kalau buat anak-anak usia yang berapa? Beda-beda sekali dia gitu. Jadi ada jenjangnya. Itu sama kayak kalau Bapak Ibu lihat kalau di TV, biasanya kan di TV itu kalau nontonnya di televisi itu, di siaran TV gitu, ada yang BO, bimbingan orang tua, ada yang dewasa D, ada yang semua umur, dan lain-lain, macam-macam. Nah, bahkan di TV pun secara penerapan biasanya banyak juga nih yang nggak patuh nih, anaknya tetap diajak nonton, dan bahkan mungkin tidak didampingi gitu, padahal jelas sekali itu kontennya adalah untuk usia berapa. Sama seperti kalau kita ke bioskop, di bioskop juga kan ada tuh keluarannya lembaga sensor film untuk mengatakan bahwa film itu untuk usia berapa gitu. Itu sangat ada juga. Nah, di game juga sama, ada pengelompokannya. Nah, ini disebut biasanya kalau di game itu namanya age game rating kalau dalam bahasa Inggris, atau rating usia atau kelompok usianya, buat usia berapa sih peruntukannya, seperti itu. Nah, ini ada di dunia game buat Bapak Ibu supaya tahu, yang belum tahu supaya menjadi tahu gitu. Nah, di Indonesia, di kita, di Kementerian Komunikasi dan Informatika, sejak 2016 melihat ini bahwa ketika saat itu game sudah mulai tumbuh, banyak ini yang menggunakan secara digital. Nah, kita mengeluarkan namanya Peraturan Menteri Kominfo yang gunanya adalah memberikan pedoman nih supaya baik para pembuat game maupun para orang tua itu tahu nih sebenarnya kalau pembuat game mau buat game itu untuk usia 7 tahun yang boleh ada apa, yang nggak boleh apa dalam kontennya, dalam isinya. Isinya itu apa saja, berupa visual gambarnya, kata-katanya, tulisannya, musiknya, suaranya. Nah, itu memengaruhi yang namanya konten. Ceritanya seperti apa, mengandung apa, tujuannya untuk apa. Nah, itu dinilai. Konten itu dinilai, baru sebuah game itu dikelompokkan dalam sebuah peruntukan usianya, atau game rating, atau rating usianya, seperti itu. Nah, kita menyebutnya kalau di Kominfo itu namanya Indonesia Game Rating
sistem IGRS. Nah, kalau Bapak Ibu pernah beli toko fisik yang masuknya resmi ke Indonesia lewat distributor, biasanya fisiknya sudah ada IGRS juga nih, seperti di sini di layar nih, yang warna merah. Ada yang 18 plus biasanya, nah kayak gitu. Jadi kalau anaknya baru 7 tahun ya jangan diberikan game yang untuk usia 18 plus seperti itu. Karena memang peruntukannya kontennya ya sudah untuk 18 plus. Nah, pada prinsipnya kenapa sih perlu kita mengenalkan game rating atau sadar akan game rating itu? Karena ketika kita tahu rating, maka harusnya ketika peruntukan bermain itu adalah untuk seru, maka peruntukannya jadi seru, dampaknya jadi seru. Nah, ketika kita tahu rating, kita tahu kapan durasi bermain, maka dengan kebijaksanaan tersebut, bijak bermain, maka harusnya dampak positif dari sebuah game jadi terasa. Artinya kreativitas anak terbangun, dalam membuat berkarya pun dia menjadi lebih kreatif gitu. Jadi ada dampak-dampak positif yang tetap bisa diterima, lebih menghindari daripada dampak negatif. Jadi artinya yes, benar, di sebuah produk itu apapun itu pasti punya dampak positif dan punya dampak negatif. Jadi kayak makanan pun sama, punya dampak positif, punya dampak negatif. Kalau kita makan berlebih, maka tidak baik buat tubuh kita. Di game juga sama, kalau kita menggunakan berlebih atau tidak sesuai peruntukannya, maka menjadi tidak benar gitu. Nah, jadi di Kominfo itu dikeluarkan satu produk namanya Indonesia Game Rating System. Ini yang kita gunakan sebagai alat untuk menilai game-game yang didistribusikan ke Indonesia untuk dinilai dan dia dikelompokkan kepada usia berapa. Nah, informasinya bisa diakses di igrs.id atau media sosial kita ada di Game Rating ID di Instagram. Bapak Ibu bisa ikutin, bisa lihat di Instagramnya kita berbagai tips tentang game itu sendiri, tentang dunia game, tentang game rating seperti apa. Nah, Bapak Ibu bisa dapatkan informasi di sana untuk sehari-hari. Nah, di kita, di Indonesia, kenapa sih kita buat sendiri? Di negara lain itu ada sebenarnya. Jadi yang Bapak Ibu biasanya lihat di kayak Play Store, App Store itu masih dari kayak Amerika namanya ESRB, dari Eropa ada namanya PEGI, dari Jepang ada namanya Zero. Nah, pastikan budayanya juga beda-beda nih di setiap negara, makanya kita buat sendiri. Nah, di kita dikelompokkan ada 4 kelompok usia, 3 plus, 7 plus, 13 plus, 18 plus, dan ada satu biasanya untuk semua umur. Nah, jadi bisa digunakan bareng-bareng. Nah, jadi game itu, game ratingnya, rating usianya dikelompokkan di kelompok usia ini nih, untuk Bapak Ibu ketahui. Nah, kita biasanya dia di aturannya kita menilai ada 9 klasifikasinya terkait dia tentang rokok, alkohol, narkoba, ada nggak di kontennya, kekerasan, darah, mutilasi dan kanibalisme, bahasanya ada umpatan kasar atau tidak, penampilan tokohnya, lalu bicara seksual, penyimpangan seksual, simulasi judi, horor, interaksi online, chatting, ada penafisan bahasa atau tidak, seperti itu. Jadi ini kita nilai dalam sebuah game, lalu ada rinciannya, maka lalu kami tentukan sebenarnya secara by system, secara di logic programnya kita, di sistemnya kita ditentukan itu ketika si pengembang atau pembuat game sudah menjawab, maka dia jadi tahu itu gamenya di usia berapa harusnya, seperti itu. Nah, peran orang tua menjadi sangat penting nih dalam memberikan pengawasan game yang tepat kepada anak-anak. Jadi bagaimana kelompok usianya dan kontennya, dan juga memberikan batasan waktu dalam bermain game. Jadi 2 komponen ini sangat penting gitu. Ketika bicara itu untuk siapa dan batasan waktunya berapa lama. Ini menjadi faktor yang tadi disinggung kedua narasumber juga, bahwa menjadi faktor penting dalam menentukan bermanfaat atau tidaknya sebuah game kepada anak. Nah, kalau saya nih biasanya kita menyarankan ke orang tua yang kece-kece yang ada di sini, pertama cek dulu ratingnya sebelum memilih,
Lalu jangan lupa set parental control ketika kita memberikan gawai kepada anak. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah ngerti nih apa nih parental control ya, bahwa bagaimana mengatur ketika di Play Store-nya dia hanya boleh mendownload untuk usia berapa, lalu membiasakan diri dengan fitur interaktif. Artinya Bapak Ibu harus sudah dicek juga nih konten-kontennya, sudah terbiasa juga nih supaya paham. Lalu cek reviewnya, dicek nih review di dalamnya. Biasanya kan kayak di Play Store tuh ada ulasan-ulasan atau reviewnya, itu bisa dibaca. Siapa tahu ada yang mengadukan, ada yang memang hal-hal yang negatif diadukan tersebut, jadi Bapak Ibu tahu nih. Nah, lalu tetapkan aturan bersama anak. Tadi sudah disampaikan juga bahwa tetap guideline di rumah itu, pedoman di rumah itu sangat penting. Lalu laporkan setiap pelanggaran yang ada dalam konten, peduli terhadap peringatan. Jadi biasanya dalam game itu ada disebutkan ada mild violence, ada kekerasan, ada kekerasan ringan. Nah, artinya Bapak Ibu sudah sadar dalam konten game itu ada itu loh gitu. Nah, lalu kita mengajarkan anak etika dan kehati-hatian. Etika dalam ketika mereka punya fitur interaktif di dalam, maka bagaimana mereka menggunakan bahasa. Kita harus mengajarkan anak-anak bahwa dunia digital dan dunia offline, dunia real itu sebenarnya sama dalam artian apa? Tetap punya sopan santun, tetap punya tata krama, tetap berhati-hati. Jadi harusnya dunia itu tidak dibedakan pemberlakuannya, tetapi sama. Nah, ini yang terkadang orang terlalu membedakan dunia digital dengan dunia offline, padahal harusnya tata kramanya sama, etikanya sama, supaya ketika etika di dunia offline itu bagaimana berbahasa ditentukan dengan baik, di dunia online juga akan sama seperti itu. Jadi bukan dengan kebebasan yang sangat mutlak, akhirnya tidak punya rem-rem nih, tidak punya pagar-pagar terhadap sebuah etika dalam berkomunikasi dan lain-lain. Makanya tadi disampaikan juga bahwa mulai muncul nih anak-anak yang biasa memberi umpatan-umpatan, bahasa-bahasa yang tidak enak didengar, karena tadi merasa bahwa dunia online gak ada yang mengawasi, dunia online tidak punya etika, seperti itu. Saya pikir itu dulu dari saya, bahwa keberhasilan untuk melihat dampak sebuah game itu adalah ditentukan berbagai faktor. Tadi salah satunya adalah bicara tahu isi kontennya sehingga tahu kelompok usianya untuk berapa, lalu biasa melihat reviewnya, gameplaynya seperti apa, dan juga ya tadi memberikan masa waktu atau durasi waktu bermain itu sampai kapan buat anak-anak, itu akan sangat menentukan. Mungkin itu dari saya Mbak Dina. Terima kasih.